Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab 6, anuitas bertumbuh dan anuitas variabel dalam mata kuliah Matematika Keuangan dan Bisnis. Bersama saya Denny Daniel Kesa dan kita berada di prodi Keuangan Perbankan. Jadi kita coba diskusikan kaitannya dengan sesuatu yang berbau keuangan gitu ya. Dan kalau kita tahu apakah itu anuitas bertumbuh, tentu saja memang nih kaitannya selalu dengan rumus A capital atau anuitas. Ya, gampangnya sih angsuran gitu ya. Jadi selama ini besar angsuran memang diasumsikan sama dengan A atau PMT. Jadi dalam kalkulator finansial atau Excel. Jadi besarnya angsuran yang memang dibuat untuk menghitung dari waktu ke waktunya. Jadi perbedaannya apa antara anuitas biasa di muka ditunda? Ya sebetulnya hanya pada periode pertama kapan dilakukan pembayaran atau kapan dilakukan penundaan. Jadi jika besarnya angsuran tidak sama tetapi meningkat dengan tingkat pertumbuhan yang sama, jadi disebut growth annuity atau anuitas bertumbuh. Jadi karenanya kita kalau misalkan melihat anuitas itu bertumbuh biasa, ada juga anuitas bertumbuh di muka, juga ada juga anuitas bertumbuh di tunda, tergantung pada periode pertama arus kasnya itu dibayarkankah atau ditunda gitu ya. Nah, untuk rumus anuitas bertumbuh, perbedaan kemarin kan ada di beberapa huruf. Nah, sekarang ada huruf yang kaitannya dengan growth atau pertumbuhan dipangkatkan N. Lalu ada interestnya juga, ada growth. Jadi I ini kaitannya dengan tingkat bunga diskonto. Jadi tingkat bunga yang relevan yang berjalan pada saat itu. Lalu G-nya tingkat pertumbuhan, N-nya ini jumlah periode, lalu besar pembayaran penerimaan hari ini, lalu A0-nya itu ya, jadi hari ini gitu. Jadi A1 berarti hari penerimaan satu periode berikutnya gitu ya. Atau dengan rumus present value sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah growth dibagi 1 ditambah tingkat bunga diskonto dipangkatkan kalau di sini dipangkatkan N, kalau sekarang dipangkatkan N dikurangi 1 gitu. Dibagi tingkat bunga diskonto dikurangi tingkat pertumbuhan. Dikalikan pembayaran pertama ditambah pembayaran bukan pembayaran pertama, pembayaran setelahnya karena A1 lalu ditambah A0 pembayaran hari ini gitu ya, pembayaran yang harus dilakukan sekarang. Ini supaya lebih jelas lagi ada satu contoh, ada arus kas uang sebesar 1 juta di tahun depan gitu ya. Jadi 1.100.000 tahun berikutnya dan terus menerus tumbuh besar 10% setiap tahun selama 10 kali. Nah, jika tingkat bunga adalah J1 sama dengan 12%, itu berapa gitu ya. Nah, jadi berapa anuitasnya, seperti apa arus anuitasnya. Kita bisa lihat dalam perhitungan di present value-nya, 1 dikurangi 1 tambah growth, pangkatkan N. Nah, ini lalu ada A1, berarti periode sebelumnya berapa? Periode berikutnya. Periode berikutnya itu harus ada arus kas apa namanya? Ada arus kas periode berikutnya. Lalu 1 ditambah 10%. Nah ya, 10%. Jadi kalau misalkan ini bertumbuh sebesar 10% setiap tahun. Lalu yang keduanya 1 ditambah tingkat, ya, karena ada tulisannya bertumbuh sebesar 10%, berarti ada kaitannya dengan growth, berarti growth-nya di 10%. Lalu kalau bunganya ini berapa? Berarti ada di JI, interest ini 12%. Nah, 12% kurang 10% ada 2% ya.
lalu dipangkatkan 10. 10 dari mana? 10 kali. Gitu ya. Setiap tahun selama 10 kali. Jadi dikalikan 1 juta gitu ya. Jadi tahun depan apa namanya? Tahun kas sebesar 1 juta tahun depan. Nah, jadi jangan terkecoh dengan soalnya, jangan terkecoh dengan 1.100.000. Jadi 1 juta tahun depan, 1.100.000 tahun berikutnya. Nah, takutnya nanti yang keambil yang ini ya. Sebetulnya yang diambil adalah yang 1 juta. Jadi total present value-nya 8.244.217,26. Silakan di cross check dengan kalkulator Anda semuanya supaya lebih aktual gitu ya. Lalu ada yang namanya istilah perpetuitas bertumbuh atau growth perpetuity. Jadi ada present value sama dengan arus kas 1 periode berikutnya dibagi tingkat bunga diskonto dikurangi tingkat pertumbuhan. Atau kalau misalkan kita komplekskan rumusnya menjadi present value sama dengan arus kas 1 periode berikutnya dibagi tingkat bunga diskonto dikurangi pertumbuhan ditambah arus kas hari ini. Selanjutnya ada persamaan perpetuitas untuk menilai saham. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi belanja saham gitu ya atau disuruh belanja saham, jadi bisa lihat bahwa ada P0 sama dengan D1 dibagi K dikurangi G. Jadi perpetuitas itu sangat sering digunakan untuk menilai kira-kira harga ini wajar nggak sih kalau dibeli gitu. Jadi kalau misalkan yang baku dalam literatur investasi itu bahwa memang menilai harga saham ya harus dilihat dari dividennya, dari harganya, serta situasi yang berkembang saat ini. Tentu saja mungkin ketika kita punya saham di sebuah hotel, nah di saat pandemi ya kita harus mikir-mikir juga ya. Saya pernah juga beli itu satu beberapa lot saham di East Park. East Park itu kan hotel ya. Nah, setelah pandemi kita telat narik gitu ya, telat narik karena kita masih yakin dengan keamanan saat itu sekitar bulan Maret. Nah, tapi karena terlambat ya kita coba lihat gitu ya. Terlambat ternyata semakin turun. Tapi yang betul adalah sebetulnya ketika kita beli saham itu untuk jangka panjang bukan untuk jangka pendek ya. Kalau jangka panjang itu kita beli saham. Jangka pendek ya kita sebetulnya tidak ada investasi yang apa namanya betul-betul relatif aman kalau dalam jangka pendek gitu. Jadi karena memang ada orang bilang high risk, high return gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih risk must be measured supaya kitanya lebih terukur. Nah ini salah satu cara mengukur risk. Jadi P0-nya adalah harga wajar, nilai intrinsik saat ini, lalu ada D1, perkiraan dividen tahun depan itu berapa, lalu tingkat bunga diskonto itu merepresentasikan K di sini, dikurangi pertumbuhan. Nah, tingkat pertumbuhannya berapa? Pertumbuhan saham kita. Jadi salah satu contohnya ini ada garis-garis merah, ada background dari PowerPoint ya, bukan dicoret soalnya. Berapa harga wajar saham nih? Dividennya tahun depannya 220 tahun depan, tingkat bunga diskonto 15%, lalu dividen yang baru dibayar itu 200 gitu. Nah, ini di growth-nya 220 dikurangi 200, 220 dari apa perkiraan gitu ya. Diperkirakan 220 nih. Lalu perkiraannya dari mana? Ya mungkin prediksi saja gitu ya. Dengan angka inflasi dan lain sebagainya sekian lah gitu ya. Lalu ada 200. 200 itu dividen yang dibayar tahun ini atau yang baru saja kita dapatkan gitu ya. 200 lalu dibagi dividen dikali 100%, keuntungannya 10%. Didapatkan 10% growth-nya gitu ya, tingkat pertumbuhannya. Makanya memang harus dilihat juga berapa selisih dari perkiraan
tahun depan dan sekarang. Lalu present value-nya ada A1, 220 yang sudah dibayarkan, dibagi I, interest, tingkat bunganya 15% ini, dikurangi 10% dari growth, gitu ya. Jadi tinggal 5%, jadi 220 dibagi 5%, berapa? 4.400 present value-nya. Jadi value kalau saham kita dibeli gitu ya, present value-nya itu 4.400 gitu. Harga saham ya, bukan dividen. Ingat, dividen dengan harga saham beda. Gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi, sama juga hitungannya. Nah, kalau ini menghitung uang pensiun gitu ya. 120 juta, 2 juta 200, terus naik 10% tiap tahun gitu selama seumur hidup gitu ya. Tingkat bunga juga 15%. Nah, ini 44 juta nih. Kita hanya perlu menghitung nilai sekarang dari perpetuitas, lalu untuk 120 juta ini kita memilih yang lebih besar karena jumlah itu yang akan kita terima nanti pada saat pensiun misalkan. Nah, dengan pertanyaan mana yang lebih menarik, menerima uang pensiun sebesar 120 juta hari ini atau 2.200.000 tahun depan dan terus naik 10% tiap tahun selama seumur hidup. Nah, ini 2.200.000, present value-nya itu 44 juta. Jadi mendingan apa? Mendingan uang nanti, sekarang? Kalau saya sih sekarang ya. 44 juta. Jadi present value ini 44 juta gitu dari yang tadi 120 juta. Ya kalau dibandingkan menerima uang pensiun sekarang gitu ya, kalau 2.200.000 selama seumur hidup ya bisa kita hitung ya. Ini 44 juta aja gitu. Jadi mendingan yang terima uang 120 juta. Lalu anuitas yang sama dengan anuitas variabel, jadi kalau misalnya kita bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan dinyatakan dalam persentase tadi berapa persen gitu ya. Caranya ya memang yang harga yang diprediksi dibagi dengan dikurangi harga sekarang lalu dibagi harga sekarang. Lalu ada aplikasi anuitas variabel. Jadi kalau ini kaitannya dengan ya mungkin ada yang mau menghitung kredit KPR rumah, terus kenaikan gaji dan lain sebagainya. Ini contoh nih, ada satu contoh biar lebih gampang lagi. Jadi kita punya utang misalkan 60 juta nih, ya mudah-mudahan enggak juga ya. Atau ada orang berbaik hati gitu meminjamkan uang 60 juta, berbunga 10% dilunasi, ini baru 3 kali nih angsuran tahunan. Jadi pelunasan pokok utang dalam setiap angsuran itu sama besar. Jadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. 20 juta, 20 juta, 20 juta. Nah, kita suruh bikin schedule nih untuk pelunasan utang itu. Jadi misalkan biaya bunga tahun pertama 6 juta. Lalu angsuran pertama 20 juta plus 6 juta, misalnya 26 juta. Lalu ada utang angsuran pertama 60 juta dikurangi 20 juta ini yang udah dibayar berarti ya. Jadi ada tuh 40 juta lagi yang belum. Biaya bunga tahun kedua, nah ini 10% kali 40 juta, jadi ada 4 juta. Angsuran kedua 20 juta plus 4 juta, jadi 24 juta. Jadi total saldo setelah angsuran kedua ya 20 juta, jadi tinggal 20 juta lagi utangnya setelah dibayar 2 kali gitu ya. Lalu biaya bunga tahun kedua 10% gitu ya, 2 juta juga. Angsuran ketiga 20 juta plus 2 juta. Jadi 22 juta. Jadi semakin menurun ya. 26, 24, 22 gitu. Nah, ini dibuat schedule kalau kita punya utang gitu ya. Dibuat tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ya syukur-syukur nggak punya utang ya memang. Cuman ini kalau seandainya. Nah, schedule pelunasannya ini memang jumlahnya cicilannya ada 3 kali, tingkat bunganya 10%, nilai awalnya itu 26 juta, perbedaan nominal tiap angsuran itu 2 juta. Jadi ada
bunga 2 juta gitu ya. Angsuran kedua mengandung bunga kedua kali. Jadi memang punya namanya apa namanya perbedaan yang cukup konstan. Jadi kunci bahwa nilai sekarang itu ada 60 juta gitu ya. 60 juta. Jadi 22 juta dikurangi 2 juta ditambah 24 juta dikurangi 2 kali 2 juta. Lalu ada 26 juta dikurangi 3 dikali 2 juta. Nah, jadi sama dengan 3 kali 20 juta. Jadi present value-nya minus N dikalikan D. D itu apa? Perbedaan nominal. Lalu N ini adalah banyaknya anuitas, jumlah gitu, jumlahnya anuitas. Lalu I-nya tingkat diskon. Jadi ada minus 3 dikali minus 2 juta dibagi 10%. Jadi 3 kali 20 juta sama dengan 60 juta. Nah ini arus kas yang cukup sederhana dan memang kalau hitung-hitungannya pengennya kita nggak ada bunganya lah gitu ya 60 juta gitu. Tapi apa daya memang ada 10% ini. Lalu contoh menggunakan seri 1 dan 2, ada data 1 dan 2. Ini tahun pertama, lalu arus kas ada 2 juta. Nah, gimana kalau misalnya ada anuitas variabel jika diketahui tingkat bunganya 5%. Nah, ini tahun pertama arus kasnya 2 juta, tahun kedua arus kasnya 1.950.000 terus berkurang sampai 1.550.000 gitu ya. Nah, jawabnya dengan rumus yang tadi ada D. D ini ada apa? Selisih ya, selisih dari setiap angsuran minus 50.000. Ada jumlahnya 10 periode, ada tingkat bunganya 5%, ada pembayaran tahap berikutnya itu 2 juta. Jadi 2 juta ditambah apa namanya? 50.000 dibagi 5 minus 50.000 dibagi 5%. 5% ini interestnya dipangkatkan 10 itu karena N-nya 10 di minus 50.000. Lalu 2 juta dikurangi 1 juta dikurangi 500.000. Jadi kurang lebih present value seri 1 ini menggunakan persamaan anuitas biasa kurang lebihnya 500.000 gitu ya. Jadi sisanya untuk seri 2 present value seri 2 dapat dihitung seperti contoh minus N dikali D dibagikan interest. Nah, ini juga sama, ada kasus arus kas seri 1 dan seri 2 sebetulnya ini lebih cenderung ke bagaimana hitungannya bertambah. Tadi kita menghitung tunggal hanya present value seri 1, lalu kalau kolomnya nambah berarti bertambah ditambah present value seri 2. Jadi berjenjang. Persamaan seri 1 dan seri 2 sebetulnya mencari besar anuitas atau A dalam capital dalam seri 1 bisa lebih ke rumus anuitas sama dengan besar pembayaran periode pertama ditambah perbedaan nominal antara periode dibagi tingkat diskonto per periode atau ditambahkan dengan jumlah periode pembayaran dan juga perbedaan nominal antar periode atau ND. Nah, jadi ada persamaan nih antara mencari present value seri kedua yaitu minus ND dibagi I gitu. Jadi kalau kita lihat di persamaan anuitas variabelnya present value sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah interest dibagi pangkat minus N dibagikan interest, lalu ada periode pembayaran berikutnya ditambahkan apa namanya D dibagikan interest, lalu tambah jumlah periodenya dikalikan D, lalu dikurangi ND dibagi I, atau present value 1 dikurangi 1 ditambah pangkat minus N, dengan terlebih dahulu dia ditambahkan interest dibagi interest, ada anuitas dikurangi ND dibagi tingkat bunga. Ini sebagai contoh anuitas variabel meningkat, jika D-nya lebih besar gitu ya. D-nya lebih besar gimana? Kalau D-nya lebih besar, arus kas menjadi apa namanya? Lebih apa ya? Lebih balance gitu. Jadi hitunglah nilai sekarang dari pembayaran uang pensiun 30 juta tahun depan meningkat sebesar 2 juta setiap tahunnya selama 10 kali jika diketahui tingkat diskonto relevan dengan 8%. 8% ada tingkat diskonto
Lalu N-nya ini adalah jumlah pembayaran uang pensiun. Lalu D-nya itu perbedaan antar periode pembayaran. Lalu A1-nya pembayaran pada setelahnya. Jadi uang pensiun ini tahun depan gitu ya. Nah, ini kita hitung dengan rumus anuitas sama dengan A1 ditambah selisih pembayaran dibagi tingkat bunga, lalu ditambah jumlah periode dan selisih bunga. Ada 30 juta, ada 2 juta, ditambah 10, dibagi 8%, jadi dikali 2 juta. Nah, jumlah total kalau misalkan kita lihat dari 503 juta dikurangi 250 juta, jadi present value-nya sekitar 253 juta. Lalu ada aplikasi pada valuasi obligasi kalau misalnya ada orang-orang membeli obligasi. Kalau tadi kan saham ya, sekarang obligasi. Jadi ada bunganya sebetulnya berbentuk kupon, ada juga yield. Jadi pola pelunasan obligasi itu ada dua. Jadi ada obligasi itu nanti misalkan dari pemerintah atau stakeholder itu akan membayar kupon secara periodik dan utang pokoknya sebesar nilai nominal saat jatuh tempo. Lalu obligasi ini mengangsur juga pokok hutang gitu ya, bersama dengan bunga terutangnya. Jadi barang-barang gitu ya. Nah, sehingga hutangnya pun akan semakin menurun setiap periode. Jadi pembayaran bunga secara periodik semakin mengecil dari periode ke periode gitu ya. Nih contohnya nih. Jadi let's say BUMN misalkan mengeluarkan obligasi senilai 100.000 US dollar. Ini nggak usah banyak-banyak dulu ya. Lalu ada kupon 4%. Utang obligasi ini akan dilunasi dalam 20 pembayaran sama. Masing-masing 5.000 dolar lah gitu ya. Pada akhir setiap tahun pembayaran bunga terutang. Nah, jadi itu harga wajar nih. Kalau ditanya harga wajar tadi, harga wajar saham, sekarang harga wajar obligasi. Jika kita sebagai seorang investor ini mengharapkan yield yang sebesar 10% untuk obligasi ini, bagaimana menjawabnya? Nah, kita pakai rumus N, kita harus ketahui dulu N-nya berapa, 20 tahun misalkan, 20 pembayaran, maaf. Lalu ada tingkat bunga 10%. Lalu ada perbedaan gitu ya. Perbedaan pembayaran nih ada berapa? 4% dikali 5.000 dolar. Jadi setiap 5.000 dolar itu ada selisih 200 dolar. Lalu ada A1. Nah, A1 ini akan dilunasi gitu. Jadi pada akhir setiap tahun sebesar 5.000 dolar. Nah, ditambah 4%. 4% ini dari mana? Dari kuponnya. Lalu dikalikan 100.000 dari nilai obligasinya. Jadi total pembayaran yang harus dilakukan sebesar 9.000 dolar. Atau prediksinya segitulah. Itu 9.000 dolar ya. Biaya bunganya. Wis. Besar banget ya. 9.000 dolar. Nah, ini akan menurun sampai ke level yang ditentukan. Nah, ini sampai ke 20 tahun. Wih, besar juga nih. Nah, present value-nya dengan rumus 1 dikurangi 1 ditambah tingkat bunga dipangkatkan minus N periode dibagi tingkat periode dikali pembayaran pada hari itu, lalu selisih dibagi tingkat bunga dikalikan periode tambah selisih dikurangi periode dikali selisih dibagi tingkat bunga. Jumlahnya adalah 65.540. Itu ya present value-nya. Nilai obligasinya. Nah, jadi nilainya obligasinya itu berapa? 65.000. 65.000 perak, bukan dolar gitu ya. Jadi kalau misalkan mau dilepas, nah lihat dulu ininya pelunasannya gitu. Pelunasannya kayak gimana? Uang kita berapa? Terus sisanya jadi berapa? Oke, demikian untuk pembahasan obligasi dan berikutnya tugas untuk ekspresi. Jadi ekspresi dengan office look nanti bisa dikirimkan ke email
tugas matkul pdeni@gmail.com supaya nanti bisa dimasukkan ke database presentasi. Terima kasih. Sekian, see you next time di bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.